Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penemuan benda kuno, paling misterius, yang dianggap sebagai peninggalan iblis, dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan. Benda-benda kuno tersebut, pastinya berkaitan erat dengan sejarah. Melalui sejarah, tentunya kita dapat mempelajari berbagai hal misterius yang pernah ada di masa lalu. Maka dari itu, para ahli berusaha keras untuk dapat mengungkap berbagai fakta kehidupan di masa lalu. Melalui catatan atau dokumen kuno, para arkeologi dan sejarawan dapat mengungkap mengenai kehidupan yang terjadi di zaman dahulu. Tapi terkadang, ada pula penemuan bersejarah yang bahkan tidak tercatat di dokumen manapun, sampai penemuan ini akhirnya menjadi misteri besar. Ulasan kali ini mengenai penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis. Lalu, apa saja penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis? 1. Peta Piri Reis. Penemuan benda kuno yang pertama adalah peta Piri Reis. Peta ini ditulis oleh seorang admiral angkatan laut Turki yang bernama Piri Reis, yang pertama kali ditemukan tahun 1929. Hal yang membuat para ahli kagum dan kaget dengan peta tersebut adalah si pembuatnya melukiskan bentuk daratan yang sangat akurat. Peta ini melukiskan Eropa, Afrika Utara, Brazil, dan Antartika. Bukan hanya keakuratannya saja, tapi peta ini juga dapat menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan sekitar 300 tahun kemudian. Peta Piri Reis ini menggambarkan benua tersebut secara detail, dengan wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. Bahkan di zaman modern, para peneliti belum dapat memastikan garis pantai Antartika tanpa bantuan data yang bersifat seismik karena banyaknya es yang menutupi benua dingin itu. Orang-orang yang skeptis telah kesulitan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana peta Piri Reis dapat secara akurat mewakili garis pantai Antartika tanpa bantuan alat penelitian teknologi modern. Fakta bahwa informasi ini muncul sebagai peta kuno menyiratkan bahwa Antartika, seperti yang kita kenal sekarang, mungkin merupakan tempat yang sangat berbeda di zaman kuno, mungkin tempat yang sebelumnya memiliki iklim sedang, kering tanpa es sama sekali sebagaimana yang tergambar dalam Piri Reis. Tidak ada penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana para kartografer kuno ini dapat menyurvei dan menggambarkan informasi geografis ini kecuali bahwa itu didasarkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan dengan datang secara langsung ke wilayah tersebut. Ada banyak pertanyaan yang masih tersisa tentang peta Piri Reis. Masih ada misteri yang belum terpecahkan dan peta ini akan terus membingungkan dan memikat mereka yang mencoba mempelajari garis-garisnya yang menakjubkan. 2. Gua Longyu. Gua Longyu adalah serangkaian gua berukuran masif, buatan manusia yang terletak di Bukit Phoenix. Letak pastinya adalah di dekat desa Xian Beichun di Sungai Lan, Longyu, Prefektur Kusu, Zhejiang, China. Gua pertama di Longyu pertama kali ditemukan pada tahun 1992. Hingga saat ini sudah 24 gua yang telah ditemukan. Menurut Wikipedia, salah satu telah dikembangkan menjadi objek wisata. Gua-gua yang dipahat dan diukir dari batu ini diperkirakan berasal dari tahun 212 sebelum Masehi, zaman dinasti Qin. Gua Longyu disebut-sebut penduduk China sebagai keajaiban dunia ke-9. Situs Longyu terdiri dari 24 buah gua yang dibangun dengan batu sejumlah jutaan meter kubik yang sampai sekarang masih diliputi misteri. Gua-gua di sana sangat besar, dipastikan membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk membuatnya. Dan membuat struktur sebesar ini pada zaman setua itu tentunya mengundang tanda tanya mengenai teknologi seperti apa yang digunakan. Luas rata-rata lantai setiap gua saja lebih dari 1000 meter persegi dengan ketinggian hingga 30 meter dan luas area mencakup lebih 30.000 meter. Selain itu gua-gua tersebut unik karena tidak terhubung satu sama lain, tak seperti kebanyakan situs gua yang terhubung dengan beberapa lorong atau terowongan. Pola-pola ukiran di setiap bagian dinding gua
begitu konsisten sehingga para arkeolog yakin pola itu merupakan sebuah simbol yang memiliki arti tertentu. Sementara pola itu sendiri memiliki kesamaan dengan peralatan tembikar yang berasal dari abad 500 sampai 800 sebelum Masehi. 7 dari 24 gua di sana diyakini memiliki pola pahatan yang menyerupai rasi bintang Big Dipper. Tetapi gua yang ditemukan pada tahun 1992 ini tidak memuat catatan sejarah atau artefak apapun yang bisa ditelusuri. Sejauh ini, tidak ada jejak pembangunan gua yang bisa ditelusuri. Bahkan keberadaan gua-gua ini pun tak ditemukan dalam catatan sejarah manapun. Para ahli, mulai dari arkeolog, ahli mekanis, sejarah, dan geolog, semuanya ikut meneliti gua raksasa buatan manusia tersebut. Walaupun demikian, tidak satu orang pun yang mengetahui bagaimana mereka dapat membangun gua raksasa tersebut. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan 1000 pekerja selama 6 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi, aneh karena tidak ada satu alat pun, dan tidak ada catatan tentang apapun. 3. Surat Iblis. Penemuan benda kuno ini diyakini mempunyai usia 300 tahun. Tulisan ini ditulis oleh seorang biarawati yang bernama Maria Crocifissa della Concezione dari Biara Palma di Montechiaro, Italia, yang terbangun dari pingsannya pada tanggal 11 Agustus tahun 1676. Maria mengatakan bahwa menulis isi surat tersebut ketika dirinya kerasukan. Surat iblis ini ditemukan tergeletak di Biara Palma pada tanggal 11 Agustus tahun 1967. Wajah biarawati ini dipenuhi dengan tinta dan tangannya memegang surat yang konon katanya ditulis iblis. Tujuannya adalah untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan menuju kemaksiatan. Saat ini, surat tersebut ada di Ludum Science, Museum Sisilia. Untuk menafsirkan maknanya, yang mana 14 kode ditulis membuat para peneliti akhirnya kewalahan. Surat ini mengatakan bahwa Tuhan sebagai beban berat. Lalu, dikatakan juga bahwa Tuhan berpikir bahwa Ia dapat membebaskan makhluk hidup. Surat iblis yang ditulis seorang biarawati di Sicily, Italia lebih dari 300 tahun lalu, akhirnya berhasil diterjemahkan. Surat ditulis oleh biarawati bernama Suster Maria Crocifissa della Concezione yang hidup di biara di Montechiaro di Sicily. Suster Maria mengaku dirinya telah dikuasai oleh iblis untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut, seperti dilansir dari mirror.co.uk, Senin, tanggal 10 September tahun 2018. Surat ditulis pada 1 pagi pada tahun 1676 dengan menggunakan tinta. Suster Maria menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menulis berlembar-lembar surat dalam alfabet kuno. Suster Maria, yang sudah tinggal di biara sejak usia 15 tahun, diyakini menangis dan jatuh pingsan saat menulis surat-surat itu. Menurutnya, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan dan meyakinkan dirinya untuk hanya melayani iblis. Surat-surat itu ditulis dengan menggunakan beragam alfabet yang aneh dan kuno, sehingga tak satu pun mampu menerjemahkan isi surat itu. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum memecahkan kode-kode kuno dalam surat itu. Peneliti menemukan software dalam situs yang digunakan untuk membuka kode intelijen. Kami mendengar tentang software itu yang kami yakini digunakan untuk memecahkan kode intelijen, kata Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum, Daniele Abate kepada The Times. Software itu berusaha memecahkan pesan-pesan dalam bentuk alfabet kuno Yunani, Arab, Runi, dan Latin. Surat itu kemudian diterjemahkan. Allah berpikir Dia dapat membebaskan jiwa-jiwa, namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun, pesan surat iblis itu. Surat itu juga membuat referensi dari mitologi Yunani, River Styx, yang mengandung makna memisahkan realisme hidup dari neraka. Meski berhasil menerjemahkan surat iblis itu, namun Daniele tidak percaya Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis.
Sebaliknya, dia menduga biarawati ini menderita penyakit jiwa atau skizofrenia. Penyakit yang diderita biarawati itu ditambah kemampuannya menguasai sejumlah bahasa, membuatnya berimajinasi sedang berdialog dengan iblis. 4. Baterai Baghdad. Baghdad Battery, atau baterai dari Baghdad, yang kadang disebut juga Parthian Battery, adalah nama yang diberikan pada sebuah artefak berbentuk guci vas yang diperkirakan berasal dari masa kebudayaan Parthian yang berkembang antara tahun 250 sebelum Masehi hingga 224 Masehi. Tinggi guci ini 13 cm. Di dalamnya terdapat sebuah pipa tembaga berongga dan sepotong besi yang tersusun rapi. Satu ujung besi direkatkan ke mulut guci dengan aspal, sedangkan ujung yang lain direkatkan ke dasar tembaga. Guci ini ditemukan pada tahun 1936 di sebuah makam kuno di Hujud, selatan Baghdad. Namun artefak ini dibiarkan berdebu begitu saja di dalam gudang Museum Baghdad hingga 2 tahun lamanya. Pada tahun 1938, arkeolog Jerman bernama Wilhelm Konig, yang saat itu merupakan Direktur Laboratorium Penelitian Museum Baghdad, menemukan guci itu di gudang museum dan segera menyadari adanya sesuatu yang aneh. Guci itu memiliki pipa tembaga dengan sebatang logam di dalamnya. Desain ini tidak umum untuk sebuah guci. Penelitian awal yang dilakukannya juga menemukan adanya bekas cairan asam, seperti cuka atau anggur. Konig menyadari kalau mungkin ia telah menemukan sebuah sel galvanik kuno yang bisa digunakan untuk membuat baterai. Jika benar, maka menjadikan guci ini sebuah all parts out of place artifacts karena baterai baru ditemukan pada tahun 1800 oleh Alessandro Volta. Yang membuat aneh adalah benda ini berasal dari 250 sebelum Masehi sampai tahun 224 Masehi. Kehadiran teknologi sejenis ini di zaman yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah memahami tentang kelistrikan jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Penjelasan lain adalah penemuan benda kuno ini dipakai sebagai wadah gulungan suci. 5. Kodeks Gigas atau Kitab Iblis. Kitab Iblis atau Kodeks Gigas ini merupakan salah satu penemuan kuno yang dikelilingi dengan mitos dan misteri. Legenda mengatakan bahwa teks ini dilihat oleh seorang pendeta abad ke-13 karena perintah iblis. Konon katanya pendeta tersebut menulis sebuah buku hanya dalam waktu semalaman dan setan menandainya dengan gambar diri sendiri. Kitab ini ditulis dalam 160 lembar dengan media kulit binatang dan membutuhkan sekitar 2 orang untuk bisa mengangkatnya. Diperkirakan menulis buku ini seharusnya membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Tapi yang membuat aneh, hasil analisis mengatakan bahwa buku ini sama dan konsisten di setiap halamannya. Artinya, Kitab Iblis ini ditulis oleh satu orang dengan waktu yang singkat. 6. Mantra sihir Timur Serbia. Penemuan sebuah gulungan mantra pernah ditemukan di Serbia Timur bersama dengan jasad manusia yang meninggal 2000 tahun lalu. Kemudian gulungan itu di bawahnya terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Konon katanya, di dalam mantra ini ada kekuatan baik dan jahat. Para peneliti kemudian menerjemahkan apa yang ada di dalam mantra tersebut dengan memakai abjad Yunani dan bahasa Arami. Mantra kerap ditulis untuk membawa manfaat dan ada kutukan untuk mereka yang hidup. Kebanyakan dari mereka berisi mengenai ramuan cinta. Tapi, ada pula yang berisi kutukan. 7. Komputer kuno. Komputer adalah salah satu teknologi canggih yang ada pada saat ini. Tapi, ada penemuan yang tentunya mengejutkan banyak pihak. Penemuan ini dipercaya merupakan penemuan komputer pertama di dunia. Mekanisme Antikitera ini adalah sebuah benda mirip jam dan ditemukan di Pulau Antikitera, Yunani tahun 1902. Benda tersebut diyakini mempunyai usia 2000 tahun. Para ilmuwan mengatakan bahwa benda tersebut dipakai untuk meramalkan posisi bintang. Dijelaskan penemuan ini sangat rumit sampai ilmuwan kebingungan. Sebab,
Bagaimana bisa benda serumit itu ditemukan di zaman dahulu? Jadi itulah 7 penemuan misterius yang dipercaya peninggalan iblis. Semoga kisah ini bermanfaat dan membuka wawasan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.